dengan PBL untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah matematika. Nah, sebelum kepada pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih PBL itu? PBL ada pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta memperoleh beberapa pengetahuan. Adapun menurut para ahli, yaitu salah satunya adalah Barron and Tamblyn pada 1980, berpusat pada siswa, yang dimana siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran di mana mereka aktif mencari solusi terhadap masalah yang diberikan. Adapun yang kedua, masalah sebagai pemicu pembelajaran. Masalah yang kompleks dan tidak terstruktur digunakan sebagai alat untuk memulai dan memotivasi proses pembelajaran. Adapun kolaboratif, yaitu siswa menjadi bekerja dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah yang mendorong kerjasama dan komunikasi. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan dari pembelajaran berbasis masalah atau PBL itu kan. Nah, tujuannya itu apa sih? Yaitu untuk mencakup beberapa aspek yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa secara holistik. Contohnya yaitu salah satunya mungkin satu, pengembangan keterampilan pemecahan masalah, di mana siswa dilatih untuk menganalisis dan memecahkan masalah kompleks yang tidak terstruktur sehingga mereka mampu menerapkan keterampilan ini dalam situasi yang nyata. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. PBL mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis dalam mengevaluasi informasi dan solusi potensial terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kolaboratif, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil yang meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sebagai tim. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan pembelajaran mandiri. PBL mendorong siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri dengan mencari dan menggunakan berbagai sumber informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, mengintegrasikan pengetahuan interdisipliner, yang dimana masalah yang digunakan dalam PBL seringkali memerlukan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai bidang studi. Yang keenam, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Dengan menggunakan masalah nyata dan relevan, PBL dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Adapun yang ketujuh, meningkatkan kemampuan metakognitif, yang dimana siswa diajarkan untuk merenungkan proses pembelajaran mereka sendiri yang membantu mereka mengembangkan keterampilan metakognitif seperti perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap cara belajar siswa. Yang kedelapan, mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. PBL mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dengan memberikan pengalaman dan memecahkan masalah nyata yang kompleks dan dinamis. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan komunikasi, di mana siswa belajar untuk mengkomunikasikan ide dan solusi mereka secara efektif, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Yang ke-10, mengembangkan sikap dan nilai positif. PBL mendorong lebih positif terhadap pembelajaran, serta rasa ingin tahu, ketekunan, dan tanggung jawab atas pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, tujuan pengembangan berbasis masalah untuk menghasilkan pembelajaran yang kompeten, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata dengan keterampilan yang holistik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.